Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aku Cina Tapi Muslimah. Judul kali ini yang saya angkat adalah penyakit langka, GBS atau GBS. GBS singkatan dari Guillain-Barré Syndrome. Adalah suatu kelainan sistem kekebalan tubuh atau imun dalam tubuh manusia yang menyerang bagian saraf tepi manusia itu sendiri. GBS adalah salah satu penyakit langka di dunia yang hingga kini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Hanya saja gejala yang timbul umumnya menyerang pernapasan seperti batuk pilek atau menyerang pencernaan seperti diare. Secara fisik yang dirasakan oleh penderitanya sering mengalami kesemutan, kebas atau lemas di bagian kaki. Dan itulah yang dialami oleh anak saya, Adel, nama panggilannya. Sejak usia 2 tahun, Adel sering terkena penyakit batuk pilek dan sering dibawa ke dokter untuk diberikan obat. Tapi batuk pileknya Adel sulit untuk disembuhkan, sehingga dokter terpaksa meresepkan antibiotik. Awalnya penyakit batuk pileknya ini terjadi 2-3 kali dalam setahun. Namun semakin bertambahnya usia, makin sering terjadi, bisa 4-6 kali dalam setahun. Terakhir kali sebelum Adel terkena GBS, usianya umur 5 tahun, batuk pileknya kambuh setiap 1 bulan sekali. Hingga kami konsultasikan ke berbagai dokter, mulai dari dokter spesialis anak, dokter kesehatan anak, dokter penyakit dalam, dan dokter spesialis THT. Hingga akhirnya kami tahu kalau batuk pileknya Adel disebabkan bukan dari bakteri atau virus, melainkan dari alergi. Adel mempunyai alergi terhadap debu dan cuaca, dan itu merupakan keturunan dari gen orang tuanya. Alergi sendiri tidak bisa diobati, hanya bisa dihindarkan dari apa yang menjadi pencetusnya. Tapi kami terlambat menyadarinya. Antibiotik dan obat batuk pilek yang sudah masuk ke badan Adel sudah terlalu banyak. Penyakit GBS ini tidak memiliki gejala layaknya penyakit lain pada umumnya, seperti demam, sakit kepala, mual, atau muntah. Suatu hari Adel bercerita kalau ia sering terjatuh di sekolah. Saat itu Adel duduk di kelas TKA. Saya pikir itu hal yang biasa, karena anak-anak kalau di sekolah suka bermain lari-larian sambil bercanda. Mereka juga suka main dorong-dorongan saat antri atau berbaris. Sabtu dan Minggu tiba, sekolah libur. Saatnya Adel bermain dengan sepupunya. Seperti biasa, mereka melakukan permainan layaknya anak-anak seumuran mereka. Namun lagi-lagi Adel terjatuh. Saya kaget dan langsung menghampirinya, kemudian bertanya, "Kenapa bisa terjatuh?" Ia jawab tidak tahu. Kemudian saya tanya kembali, "Kakinya ada yang sakit tidak?" "Tidak," jawabnya. Sampai suatu ketika kami curiga ketika ia sedang berdiri dan bersandar pada sebuah kursi. Tidak melakukan aktivitas apa-apa, hanya berdiri saja. Tapi Adel kembali terjatuh. Dia pun bingung katanya kenapa bisa tiba-tiba terjatuh di lantai. Padahal ia tidak merasakan sakit apapun pada kakinya. Esok harinya saya bawa Adel ke tukang urut. Saya takut ada memar atau keseleo pada kakinya yang menyebabkan ia kehilangan keseimbangan tubuhnya. Sepulangnya dari sana, kira-kira selang beberapa jam saja, bukannya semakin membaik, keadaan malah semakin memburuk. Adel berjalan merembet, harus memegang tembok, dengan kedua kaki yang terbuka, seperti orang angkang. Dan lebih parahnya lagi, kalau Adel habis terjatuh atau habis duduk di lantai, ia tidak bisa bangkit sendiri. Ia harus merangkak dulu mencari tempat yang lebih tinggi untuk berpijak, untuk membantunya berdiri. Begitu pula ketika ia buang air kecil. Ia tidak bisa bangun dari jongkoknya. Ia harus memegang ember dengan kuat dengan kedua tangannya, baru ia bisa bangun. Seperti tidak ada kekuatan pada kakinya. Adel kami bawa ke dokter spesialis saraf, karena ini berhubungan dengan otot-otot saraf pada kakinya. Dokter meminta untuk cek darah dan hasilnya mengarah kepada penyakit GBS.
Namun dokter bilang hasil ini tidak begitu akurat. Karena ini merupakan penyakit langka, dokter harus mengambil cairan dari tulang punggung belakangnya untuk hasil yang lebih pasti. Karena kami tidak pernah mendengar penyakit GBS ini, maka dokter menjelaskan, saat seseorang sakit, secara otomatis zat antibodi dalam tubuh melawan penyakit tersebut. Imun atau zat kekebalan tubuh yang sudah keluar itu tidak bisa masuk kembali ke dalam tubuh. Sama seperti keringat yang sudah kita keluarkan tidak bisa masuk kembali ke dalam kulit. Seperti itulah kira-kira penjelasan dokter ahli saraf yang kami datangi. Malam itu juga dokter menyarankan untuk segera dirawat. Dokter bilang makin cepat makin baik. Karena kalau didiamkan bisa menyerang ke otot tangan dan lebih parahnya menyerang paru-paru. Saat-saat yang paling menegangkan tiba, yaitu saat dokter ingin mengambil cairan dari sumsum tulang belakang. Disuntik saja sudah sakit, apalagi diambil cairannya. Saat itu ada 3 suster yang bantu pegang. Takut Adel berontak dan mengamuk. Saya sebagai seorang ibu harus kuat melihat kondisi seperti itu, harus tegar. Kalau saya saja tidak kuat, bagaimana dengan Adel? Alhamdulillah Adel tidak berontak dan mengamuk, tapi ia hanya menjerit kesakitan. Setelah dokter dan suster selesai, saat itu juga Adel turun dari kasur dan minta pulang ke rumah. 5 hari berlalu di rumah sakit. Alhamdulillah pengobatan berjalan dengan lancar. Obat yang diberikan kepada Adel untuk mematikan otot-otot sarafnya yang sudah rusak, sehingga untuk sementara Adel belum bisa untuk berdiri atau jalan dulu. Butuh waktu untuk menumbuhkan kembali saraf-saraf kakinya yang baru. Dan juga butuh terapi untuk itu semua. Jadi untuk sementara Adel tidak bisa datang dulu ke sekolah. Saya bertanya kepada dokter, apakah penyakit GBS ini mempengaruhi kecerdasan anak? Dokter menjawab tidak. Anak masih bisa tetap pintar meskipun pernah terserang GBS. Terapi dilakukan selama 2 bulan, mulai dari latihan berjalan, naik dan turun tangga, hingga jongkok lalu berdiri. Alhamdulillah umur Adel sekarang sudah 7 tahun. Kaki Adel sudah normal, seperti anak lainnya sudah bisa melompat, berlari, melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Berat badannya pun sudah bertambah sampai 2 kali lipat. Dan di sekolah, Adel menjadi siswa yang berprestasi. Pesan yang ingin disampaikan admin di sini ialah, jangan menyerah dengan kondisi apapun yang kita hadapi. Sabar terhadap cobaan yang datang. Ada hikmah di balik setiap kejadian dan ada berkah di setiap ujian. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dan memberikan pengetahuan yang lebih luas buat kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.